Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Mimpi. Hei kamu, siapa kamu? Hah? Aku juga bingung. Oh, apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei, jadi Apa? jabat tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke, kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Ah, Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari murid ini? ya. Baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Pegang ratrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsy. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tadi? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Puksi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Um? Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, para lepas sudah bangun. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Anak Ani pembuat selai paling enak sedunia. Apa itu? Tidak mungkin. Ini jejak kaki. Apa tulisannya?
Kamu sepertinya ini sebuah catatan. Aku kera raksasa dari pulau kera raksasa yang jauh. Aku juga sangat lapar. Tolong bawakan 8 stopless selai ke gua di puncak gunung tertinggi. Hah? Kalau tidak, aku harus cari makanan lain. Wah, berani sekali dia. Dia seharusnya bawakan kita selai kalau dia mau tinggal di hutan kita. Kalian anak kecil, ada apa? Wah, itu juga kaki yang besar. Itu dibuat oleh kera raksasa. Dia ingin kita bawakan 8 stopless selai nenek. Kau bilang kera raksasa. Oh, jangan lagi. Kenapa kita? Kenapa di sini? Ini tak mungkin terjadi pada kita. Apa kau pernah dengar tentang kera raksasa? Oh, tentu aku pernah dengar. Dia makhluk paling menakutkan di seluruh dunia. Sungguh, kau selalu saja mengarang cerita. Oh ya, tunggu sampai kau dengar raungannya yang mengerikan. Benar. Dan dia mendengkur saat tidur. Dia akan goncang seluruh hutan. Aku pernah mendengarnya tahu. Tragedi mengerikan yang menimpa hutan dekat sini. Mereka tak mau serahkan selai mereka. Kera raksasa itu sangat lapar dan kesal, dan dia memakan mereka sebagai makan malam. Dan hal yang sama akan menimpa kita. Ide akan. Tidak jika kita berikan dia selai. Aku tidak keberatan. Ayo skip. Aku tidak mengerti kenapa kita harus bawakan dia 8 stopless selai. Kita kasih satu saja dan tunggu. Pasti ini tempatnya. Gua di puncak gunung tertinggi. Menurutmu dia ada di dalam sekarang? Hei Munzi, sudah cukup dekat? Tenang saja, aku hanya ingin lihat sebentar. Aku tetap di sini dan jaga selainya. Tidak ada kera raksasa di dalam sana. Hore! Ayo pergi dari sini. Kita bisa simpan semua selai untuk kita sendiri. Anak-anak sekalian, aku rasa ada masalah. Aku sangat lapar. Aku perlu makan. Aku tidak melihat ada selai di dalam guaku. Ayo coba lagi. Bawa semua selainya. Atau aku makan kalian semua gantinya. Ya, sepertinya kita harus kembali. Tinggalkan saja gerobaknya di puncak dan lari kembali ke bawah. Aku tidak mau mendengar raungan mengerikan kera raksasa itu lagi. Aku juga tak mau mendengarnya, tapi aku ingin lihat. Ayo sembunyi di semak dan tunggu. Berhasil dengan sempurna. Bantu aku mengeluarkannya dari sini. Dulu. Apa tak perlu pastikan mereka sudah pergi dulu. Aku tahu yang kita butuhkan. Perahu main kera raksasa. Jadi ulat-ulat itu memang dalam dibalik semua ini. Berarti tidak ada kera raksasa. Seharusnya kita tahu. Ayo kita rebut kembali selai kita. Ya, siap. Berhenti. Kalian! Kembalikan selai kami. Selamatkan selainya. Tolongkan kami. Kami tak akan mencuri lagi. Kami cuma suka selainya. Keesokan harinya, Nenek Annie mengajari ulat-ulat itu cara membuat selai mereka sendiri. Kini Popsy dan Hopsy tidak perlu menipu orang lain dengan cerita kera raksasanya lagi. Gelembung-gelembungku lebih indah. Aku rasa tidak. Punya aku lebih indah. Itu maksudmu. Yang benar saja. Jelas punya aku lebih indah. Seterang bintang di langit. Tidak, ini jelas sekali. Aku tak berbakat sama sekali. Siapa yang tertarik dengan cerita memusankan seperti ini? Aku bisa menyebut gelembung lebih banyak darimu. Gelembung mau pecah terlalu cepat. Siapa juga yang peduli jumlahnya? Aku selalu mau kertas. Dan aku mau bola. Itu milikku. Hei, kembalikan. Kenapa harus? Siapa bilang itu milikmu? Jatuh kepadaku berarti ini milikku. Aku tak akan pernah mengembalikannya. Kau harus mengembalikannya. Kalau begitu tangkap aku dulu. Bolaku. Lihat, ada satu lagi. Yang itu milikku juga. Kembalikan. Ide akan. Baiklah. Kau simpan saja 2 yang kau temukan. Dan aku akan punya sekitar 100 untukku sendiri. Mereka tumbuh di pohon itu. Di mana?
Tepat di belakang dahan itu. Dan aku akan mematik semuanya. Aku jatuh. Kau teh mematik satu bola pun. Akan kuambil semuanya. Hei, aku tak lihat terbola yang tumbuh di sini. Sekarang semua ini milikku. Aku berhasil menipumu. Cuma bukti yang percaya kalau kertas bisa tumbuh di pohon. Sama sekali tidak berbakat. Cukup sudah. Aku lelah menjadi kreatif. Hei, balikin kepadaku. Tidak mungkin. Cukup. Sekarang aku marah. Lihat di atas sana. Tidak mungkin. Milikku. Oh, aku dapat banyak sekali. Dan aku dapat lebih banyak lagi. Milikku. Hah? Ambil sesukamu. Boleh. Kau mau kemana? Sekarang semuanya milikku. Dan aku dapat lebih dari berjuta-juta. Akan kutipu dia seperti sebelumnya. Kau bisa ambil semua bolanya. Di awan sana air bola lebih banyak dari yang bisa kau hitung seumur hidupmu. Aku akan terbang ke atas sana dan mengambilnya. Aku akan segera dapatkan lebih dari yang kuinginkan. Tunggu. Aku ikut denganmu. Aku mau semua bola-bola awan itu. Selamat terbang. Dia menipuku lagi. Kali ini kau ikut denganku. Hei, lepaskan aku. Tidak ada apa-apa di awan itu. Aku hanya keren cerita. Aku mendengar ada yang berteriak. Hah? Apa ini? Pagi-pagi buta sekali. Lepaskan aku. Biarkan aku turun saja. Seekor laba-laba kecil berjalan-jalan di dekat kolam. Apa aku masih hidup? Whoopsie! Whoopsie! Aku temukan cerita yang paling menarik. Tepat pada saat itu, angin mencabut Boomerang dan Leon dari tanah. Laba-laba masih memegang tangkai Bunda. Melesat ke langit berkilau. Seperti lautan penuh ikan dan gurita dan monster laut. Awan-awan mengelilinginya. Laba-laba itu mencabut empat pedangnya dan ikut dalam pertempuran. Apa? Sontak lawannya yang Itu memberani ceritaku. memenangkan pertempuran. Dan hati sang kekasih yang telah lama hilang. Tamat. Siapa yang menulis cerita menarik ini? Sebenarnya, Itu aku. Tuan Webara seharusnya tidak terlalu kritis terhadap apa yang dia buat. Semua orang menyukai ceritanya tentang laba-laba kecil pemerani. Dan mereka mungkin juga akan menyukai ceritamu. Skip. Kalian datang untuk bermain. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Mungzi. Itu Tuan Gajen. Oh, itu sangat cantik. Dasar laut yang megah. Dan nebesone. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh sangat memukau. Lihatlah gurita itu. Jenny kan baru Tito. Putih laut. Terima kasih banyak atas ini, Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. tak perlu terburu-buru. Santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepatu ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya. Tentu saja. Dengan senang hati.
Dia bahkan tidak keluar dari rumahnya. Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gajen. Percaya tidak percaya, aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gajen. Sungguh menyenangkan. Sama sekali tidak masalah, Tina Kura-Kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Munzi berapa lama lagi dia akan selesai. Ah, di sini kau rupanya Bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitukah, Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras, dan dia. Tina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura. Tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina Kura-Kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, Upsi, apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip, katakan, apa kau lihat tolat-tolat itu? Hei, tadi mereka mengejarku. Tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja. Aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punya aku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya.
Ayo, berikan. Upsi. Upsi. Mereka tetap mengambil papanya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papa luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Munzi. Kalau begitu kita cuma saja, kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun. Mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. Yeah. Kakak-dudul-didul-du. Aku penaritan baragu. Kakek kecil tak kenal. Hentikan. Kau bukan aktor. Kakek-dudul-didul-du. Aku penari dan baragu. Kakek kecil tak kenal sakit. Di pundakku ada sabit. Tangkap dia, M. Jago. Oh yeah. Kakek-dudul-didul-di. Rubah jahat saatnya itu pergi. Terima kasih ayam jago pemberani. Hebat, Skip. Pertunjukan hebat. Aktor hebat. Yang bagus, tapi aku bisa lebih bagus lagi. Apa kau sudah gila? Skippy doktor hebat. Kau cuma iri. Yes, Skip. Pertunjukan luar biasa. Mantap. Cucuku tersayang. Ayo beri Nana pelukan yang kencang. Astaga! Ya ampun. Cucuku bahkan tidak mengenali neneknya sendiri. Tidak. Jangan menangis. Aku janji semuanya baik-baik saja. Upsi kecilku langsung mengenaliku. Lalu dia lari dan pergi memetik buah beri untuk nenek. Dia anak yang sangat baik. Halo si kerudung merah. Halo serigala jahat. Kau mau pergi kemana? Aku mau kunjungi nenekku. Skip. Munzi. Perkenalkan, ini nenekku. Dia akan tinggal sebentar. Halo. Halo semuanya. Tunggu dulu. Apakah tahu? Skip yang sering ku dengar kabarnya itu. Aktor berbakat yang penampilannya sangat memukau. Benar sekali. Dia yang paling keren yang pernah ada di atas panggung. Jangan kau dia. Ayolah. Aku bisa acting sedikit. Baiklah, kami tak akan mengganggumu lagi. Lanjut ke latihan dan kami akan menonton. Aku juga ingin kunjungi nenekmu yang tersayang. Bagaimana kalau kau lewat jalan ini? Dan aku lewat jalan yang satunya. Siapa yang akan berakting seperti itu? Aku pasti akan memainkannya dengan sangat berbeda. Ya. Dan apa yang akan kau lakukan? Kenapa tak kau tunjukkan saja pada kami? Ide bagus. Baiklah. Seperti inilah harusnya kau lakukan. Aku juga. Ingin memunjukkan anakmu yang manis. Bagaimana kalau kamu lewat jalan itu, dan aku akan lewat yang ini? Kau milikku. Itu luar biasa. Bravo. Bravo. Itu nenekku. Baiklah. Ayo kita lanjut. Mendekatlah sedikit gadis manisku. Nenek. Betapa besar kuat dan berbulunya lenganmu. Untuk memelukmu dengan anak cucuku sayang.
Nenek, gigi-gigi di mulutmu sangat tajam sekali. Untuk melahapmu dengan mudah, sayangku. Kau akan terasa rasa. Luar biasa. Aku suka sekali. Oopsie. Bravo! Bravo! Serigalanya. Upsi! Upsi, kau genius. Saudaraku, Menurutku Popsi harusnya ke pertunjukan kita berikutnya. Jadi, dia serigalanya. Tidak. Sang nenek. Dia memang pandai perankan anak-anak. Upsi habiskan banyak waktu merenung bagaimana dia tak pernah sadar bakat hebat yang selama ini tepat di sampingnya. Namaku kelinci lembut. Dan namamu kelinci telinga panjang. Kostumku cantik sekali. Sekarang aku harus membuat yang imut juga. Jadi kita membuatmu baju untuk pesta kostum, tapi tidak punya waktu untuk membuat punyaku sendiri. Tidak apa-apa, kau bisa pergi tanpa kostum. Halo, Pupsi. Kostum serigala yang kau pakai bagus sekali. Dan apa kostummu, Pupsi? Oh, aku. Apa kau tidak melihatnya? Aku pakai kostum si kerudung merah. Aku cuma lupa memakainya. Upsi, aku punya ide. Berhenti. Ayo coba dulu, pakailah. Bagaimana? Keren. Kalian sedang apa? Apa kau tidak lihat? Kami sedang mencoba kostumnya. Dia tak bisa melihatnya. Tidak, aku tidak bisa lihat. Skip. Sungguh disayangkan sekali. Ayo, Popsi. Kita tak boleh tertawakan kesusahan orang lain. Kesusahan apa? Ceritakan pada kami. Bukankah sangat disayangkan kalau Skip itu bodoh? Aku bodoh. Apa maksudnya? Bisa tolong jelaskan padaku? Di mana kostum ini? Dan kenapa Skip harus bisa melihatnya? Ini kostum macan tutul. Dan Tuan Degens meminjamkannya ke Popsi untuk dipakai. Terbuat dari kain yang istimewa. Yang artinya hanya orang pintar yang bisa melihatnya. Jangan untuk orang bodoh. Kain ini tak terlihat. Dan kau, Duti, apa kau bisa lihat kostumnya? Tidak. Oh, itu. Ya, aku melihatnya. Lihat, Duti melihatnya. Tapi kau tidak, Skip. Yang artinya... Tunggu dulu sebentar. Matahari bersinar terlalu terang di mataku. Aku juga lihat. Tentu saja itu macan tutul. Bukankah ini bagus? Bulu berbintik di punggungnya. Mata emasnya. Sangat indah. Upsi, kenapa kau tidak biarkan Skip memakainya ke pesta? Karena ini kostumku. Nah, jangan jahat begitu. Skip bisa menukarnya dengan kostum kelinci ini. Iya kan, Skip? Duti, apa kau sungguh bisa melihat kostumku? Tentu saja. Kostumnya sangat bagus. Oh iya. Mungkin aku akan punya kostum terbaik di pesta kostum. Tak diragukan lagi. Dari, aku suka kostum kelinci-kelincimu. Bagus sekali. Terima kasih. Bagaimana penampilanku? Apa maksudmu? Ya, kostum macan tutulku. Aku sudah bertukar kostum dengan Popsi. Jangan bilang kau tidak menyukainya. Aku tak melihat kostum apapun, Skip. Kau tidak bisa melihatnya. Oke. Sekarang kita tahu kalau Munzi itu bodoh. Dan sekarang kita sambut Upsi dan Popsi dengan kostum serigala yang kelinci mereka yang menakjubkan. Kostum kami sebenarnya tidak seberapa. Tunggu sampai kalian lihat Skip dengan kostumnya. Sungguh mahakaya. Kalian pasti tidak akan percaya dengan mata kalian sendiri. Baiklah, kami menantikan Skip untuk naik ke atas panggung. Jangan khawatir. Hari ini kau bodoh, tapi besok kau akan pintar. Lihat lagi. Kau tidak bisa melihatnya. Tidak. Duti, bisa tolong minta Tuan Gajen untuk umumkan kedatanganku. Dan inilah teman kita Skip dengan kostum macan tutur. Ada apa? Kalian tidak suka kostumku? tapi Skip,
Kau tak pakai kostum apa-apa. Apa maksudmu? Ini kostum yang kau buat untuk ulat-ulat. Kain ajaib dan mata kemasan. Tapi Skip, aku tak membuat kostum apapun untuk ulat-ulat. Oh, berarti kalian berdua suruh menipuku. Pada akhirnya ulat-ulat harus mengembalikan kostum Skip. Dan Skip menuruti sadar bahwa kita tak mulai takut untuk jujur. Kalau tidak, kau bisa dipermalukan. Gento itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri. Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hupsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Diggins. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Diggins? Tapi pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Persis. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan. Ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri. Ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan Ian itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Diggins. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Diggins. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Kita punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Usam. Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua Morgan, pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Diggins? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Diggins. Dan Tuan Diggins. Oh, Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Diggins lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. 1, 2, 3, 4. Ups. Biar ku bantu Skip. Ini dia.
Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. Kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. Satu. Dua. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih, teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Pupsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skip. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka saat mereka berkunjung. Kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik, sampai mereka lega saat Flopsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Oh, akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Aku bosan sekali. Oh, perasaanku saja atau cuaca hari ini buruk. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Awi, Lita. Hei, aku sering berbicara denganmu. Ini bukan koam, tapi benar-benar awak. Benar-benar tak ada siapapun untuk diajak bicara. Aku sangat bosan. Hei, Skip. Lihat, ini payung. Bukan, ini parasok. Ikuti aku. Aku terbawa nih. Aku terbang. Oh, halo. Tilok dan Leon. Aku berhasil. Aku terbawa jauh. Cukup jauh sekali.
Hey, go. Halo, selamat siang, Bibi Lizzie. Cuacanya bagaimana? Dan bagaimana kabarmu? Dan bagaimana ya? Hangat dan nyaman. Berhenti. Memang ya kau mau pergi kemana? Aku mau pulang. Mau kemana lagi? Oskit, aku akan mengantarmu ke tepi tengah ini segera. Tapi jawab dulu teka-tekiku sebelum pergi. Baiklah kalau begitu, aku sangat pandai pecahkan teka-teki. Kau bisa mulai. Jika kau kupas kulitku, kau akan menangis. Siapakah aku? Mudah sekali, bawang bombay. Salah, bawang merah. Hei, itu tidak adil. Kau curang. Ini teka-tekiku, jadi jawabanku yang benar. Ayo katakan skip. Kau pernah kupas bawang merah? Ya, Pernah? Apa kau menangis waktu mengupasnya? Benar. Baiklah, berikan aku teka-teki lain. Hei skip. Dora. Betul. Apa kalian lihat temanku skip? Ya, aku melihatnya. Dia terbang ke arah kolam. Terima kasih. Tebakanmu salah lagi. Jawabannya bukit. Bukan hanya gunung yang naik ke atas, tapi tak pernah tumbuh. Itu teka-teki yang sulit, Bibi Lizzie. Berikan aku teka-teki lainnya. Kamu mulai saat merah, tapi berhenti saat hijau. Semangka kau berhenti saat sampai di kulitnya. Kau salah tebak lagi. Itu bukan semangka. Stroberi merah liar. Warnanya cocok. Aku bahkan tidak kepikiran. Hei, kau pergi kemana? Sudah waktunya makan siang. Silakan ambil sendiri. Bagaimana dengan teka-teki lainnya? Oke, tapi cepatlah. Oh, aku punya satu. Dia hijau dan ceria dan senang melompat. Siapa itu? Oh, aku tahu. Sudah pasti aku. Skip si belalang. Ijen, jawabanmu salah. Itu kemang kecil yang hijau dan ceria. Skip. Kau di mana? Aku di sini, Muzi. Aku sudah terlalu lama di sini. Muzi! Skip. Tunggu. Kau meninggalkanku sendirian. Tidak ada yang mau bermain denganku. Gak ada yang pernah mengajakku bermain. Cobalah tebak teka-teki ini. Duduk melingkar, berderik bersama-sama. Kami. Kumbang. Bagus sekali anak-anak. Jawaban bagus lagi. Ini waktunya aku tidur. Oh iya, jika mendengarkan Bibi Lizzie, kau lupa segalanya kecuali teka-tekinya. Lizzie Linda punya imajinasi yang hebat. Dia bisa jadi guru yang sangat hebat. Coba tebak teka-teki ini. Dia harus tetap basah untuk lihat matahari terbenam. Aku. Lizzie Linda. Bukan, lava Kodo. Tidak adil. Kau curang. Ini teka-tekiku, jadi jawabannya terserah aku. Lizzie Rinta akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia datang minum teh, mendapat teman-teman baru, dan dapat pendengar baik untuk cerita dan teka-tekinya. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya. Aku dan Annie sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias parang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke parang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh, kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian.
Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan krim gratis kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Pupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tokonya. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Oh, hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taronanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Lihat yang kutemukan. Telur. Mungkin ini milik para kumbang. Ayo kembalikan kepada mereka. Ayo. Ibu. Ayah. Ini bayi kita, junior kita. Junior. Anak ini kuat. Junior. Tangkap kami. Kau tak akan bisa. Tapi Bu, Tidak, kau masih baik. Kalau sudah besar nanti kau bisa main dengan saudara-saudaramu. aku sudah besar. Aku bisa buktikan padamu. Betapa cepatnya anak-anak tumbuh. Pergi kalian. Ini kolamku. Berhenti memutar airnya. Aku sudah besar. Sungguh tak bisa dipercaya. Ia sangat besar. Baiklah, mungkin aku harus pergi. Junior kita benar-benar hebat. Dia memusul lintah. Hebat. Bagus sekali. Pergi anak-anak kecil. Ini strawberry kami bukan milik kalian. Aku bukan anak kecil. Aku sudah besar. Wah, siapa itu? Dia saudara kami junior. Silakan nikmati sarapan kalian, anak-anak. Ayo, Boxy.
Keren sekali. Kami juga mau ikut. Kalian terlalu kecil untuk ikut kompetisi. Hei Junior, Kesini. kau Junior. Apa ini besar? Aku sudah besar. Kau sangat kuat, Junior. Aku sudah besar kan? Tentu. Aku sudah besar. Rumahnya luas sekali. Junior, kita harus punya banyak ruang. Ambil dan angkat. 1, 2, 3. Apa yang kalian lakukan? Rumah ini milik kami. Kami yang menemukannya duluan. Tidak aku yang duluan. Lalu aku tinggalkan untuk panggil timku. Kau besar, kau besar. Ayah, ibu. Aku sudah besar. Anak-anak, kita makan siang hari ini di rumah baru kita. Terima kasih sayang. Kau sudah membantu ibu dan ayah. Kau sekarang sudah besar. Aku besar. Kalian kehilangan sesuatu. Bayi kami menghilang. Bisa kau jelaskan seperti apa bayinya? Dia harusnya mirip denganku. Dia pasti bayi yang sangat besar. Ikuti kami. Syukurlah. Bayi kami sudah ditemukan. Aku sudah besar. Kumbang raksasa membawa anak mereka, Junior, ke hutan sebelah. Sejak hari itu, Junior sering kunjungi kumbang kecil yang jadi keluarga keduanya.